Seorang OB miskin nekat melamar bos cantik di depan semua karyawan. Tapi bukannya menerima, ia justru dihina habis-habisan hingga pergi dengan air mata. 3 tahun berlalu, OB yang dulu diremehkan kembali dengan status baru yang mengejutkan. Kini dunia benar-benar terbalik, dan semua orang hanya bisa menyesal, tapi sudah terlambat. Sebelum kita lanjut ke kisah cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik, penuh inspirasi, dan menyentuh hati dari channel Kisah Story. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti besar untuk kami terus berkarya menghadirkan cerita terbaik setiap harinya. Di sebuah perusahaan besar yang menjulang megah di tengah kota, ada seorang pria sederhana bernama Raka. Setiap hari ia datang paling pagi, sebelum matahari benar-benar naik, dan pulang paling akhir ketika kantor sudah sepi. Pekerjaannya sederhana, mengepel lantai, menyapu, membuang sampah, dan menata meja-meja agar rapi. Seragamnya lusuh, warnanya sudah pudar karena sering dicuci. Sepatunya pun sudah aus, dengan sol yang mulai tipis. Tidak jarang karyawan lain menatapnya dengan tatapan meremehkan. Bagi mereka, Raka hanyalah seorang OB yang tak punya masa depan. Tak sedikit yang meledek atau bersikap seolah-olah dirinya tak ada. Namun di balik kesederhanaannya, Raka adalah sosok yang penuh ketulusan. Senyumnya ramah, tutur katanya sopan, dan ia selalu siap menolong siapa saja, meski kadang bantuan itu tidak pernah dianggap berarti. Di sela kesibukannya, ada satu sosok yang diam-diam selalu ia perhatikan. Arini, wanita muda cantik yang menjabat sebagai bos di perusahaan itu. Penampilannya anggun, selalu rapi dengan pakaian formal elegan, dan karismanya membuat semua karyawan segan. Baginya, Arini bukan hanya seorang atasan, tapi juga wanita yang mampu membuat hatinya bergetar setiap kali melihat senyumnya. Raka tahu betul jarak antara dirinya dan Arini bagaikan langit dan bumi. Ia hanyalah seorang OB dengan gaji pas-pasan, sementara Arini berasal dari keluarga berada, berpendidikan tinggi, dan dihormati banyak orang. Tapi rasa kagum yang ia pendam begitu dalam, lambat laun berubah menjadi rasa cinta. Setiap kali Raka mengepel lantai depan ruangan Arini, hatinya berdegup lebih cepat. Ia sering menunduk agar tidak ketahuan sedang mencuri pandang. Kadang saat Arini lewat, Raka berusaha menyingkir agar tak menghalangi jalannya. Dan setiap kali Arini tersenyum, meski mungkin senyum sekadar basa-basi, hati Raka serasa berbunga-bunga. Namun di sisi lain, ia sadar, siapa dirinya berani menyukai seorang bos besar seperti Arini? Hatinya sering berperang antara ingin melupakan perasaan itu, atau berani memperjuangkannya meski kemungkinan besar hanya akan berakhir dengan luka. Hari-hari terus berlalu. Raka semakin yakin bahwa rasa cintanya bukan sekadar kagum, melainkan tulus dari hati yang paling dalam. Dalam doa-doanya, ia sering menyebut nama Arini, berharap suatu hari Tuhan membalikkan takdir, meski ia sendiri tahu, takdir itu hampir mustahil. Tapi siapa sangka, benih cinta dari seorang OB sederhana inilah yang kelak akan mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Malam itu, di kamar kos kecilnya yang hanya berukuran 3x3 meter, Raka duduk termenung. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya jatuh ke dinding kusam yang sudah mengelupas. Di hadapannya ada sebuah kaleng bekas biskuit, tempat ia menabung selama berbulan-bulan. Raka membuka kaleng itu dengan hati-hati. Koin-koin dan lembaran uang yang sudah lusuh ia tata rapi, lalu dihitung dengan penuh kesabaran. Jumlahnya tak seberapa, tapi bagi Raka, itu adalah hasil kerja keras dan pengorbanan. Ia rela mengurangi makan, rela berjalan kaki pulang pergi agar bisa menghemat ongkos. Semua demi satu tujuan, membeli cincin. Cincin sederhana, bukan emas mahal dengan berlian berkilau, tapi cincin yang setidaknya bisa ia serahkan dengan penuh ketulusan kepada wanita yang ia cintai. Arini, bisiknya lirih, menyebut nama sang bos. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi izinkan aku mencintaimu dengan tulus. Kalau aku hanya diam, selamanya aku akan menyesal. Raka tahu betul perbedaan status mereka. Ia hanyalah OB dengan gaji pas-pasan, sementara Arini adalah wanita berkelas yang hidupnya jauh lebih mapan. Orang lain mungkin menganggap itu mustahil,
bahkan konyol. Tapi bagi Raka, cinta sejati tak mengenal batas. Setiap malam, ia berdoa sebelum tidur, meminta keberanian. Bukan keberanian untuk diterima, melainkan keberanian untuk menyampaikan perasaan yang sudah lama ia pendam. Ia tak ingin mati membawa rahasia cintanya sendiri. Hari demi hari, tekad Raka semakin kuat. Ia bayangkan wajah Arini yang selalu ramah, senyum manisnya yang pernah membuatnya bertahan di tengah lelah bekerja. Bayangan itu membuat hatinya bergetar, bukan karena takut ditolak, melainkan karena takut dipermalukan di depan orang banyak. Namun, cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Pada akhirnya, Raka berjanji pada dirinya sendiri, ia akan melamar Arini, meski seluruh dunia menertawakannya. Dan tanpa ia sadari, keputusan nekat itu akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu, suasana kantor sedang sibuk seperti biasa. Karyawan lalu lalang membawa berkas, suara telepon berdering, dan aroma kopi memenuhi ruangan. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi hari yang paling heboh dalam sejarah perusahaan. Raka berdiri di sudut ruangan, memegang sesuatu di saku celananya, sebuah kotak kecil berwarna merah, berisi cincin sederhana hasil tabungan bertahun-tahun. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis, namun tekadnya bulat. Bismillah, aku harus berani. Kalau aku diam, selamanya aku hanya akan menyesal, bisiknya pada diri sendiri. Langkah kakinya terasa berat saat ia mendekati ruangan tengah, tempat Arini dan beberapa karyawan sedang berdiskusi. Semua mata perlahan tertuju padanya. Bagi karyawan lain, OB hanya datang untuk mengambil sampah atau membersihkan meja. Tapi kali ini berbeda. Raka berjalan tegak, lalu berhenti tepat di depan Arini. Suasana mendadak hening. Beberapa karyawan saling berbisik, bingung melihat keberanian seorang OB berdiri di tengah-tengah rapat. Lalu, tanpa ragu lagi, Raka berlutut. Ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya, membukanya, memperlihatkan cincin sederhana yang berkilau samar diterpa cahaya lampu kantor. Bu Arini, suara Raka bergetar, tapi jelas terdengar ke seluruh ruangan. Izinkan saya melamar Anda. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi cinta saya tulus. Saya berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakan Anda. Detik berikutnya, ruangan yang tadinya hening meledak. Hahaha. Tawa keras pecah dari beberapa karyawan. Ada yang menepuk meja sambil terbahak, ada pula yang sibuk merekam dengan ponsel. Suara ejekan bercampur dengan cemoohan, membuat suasana jadi semakin riuh. OB kok berani-beraninya melamar bos cantik? Dasar nggak tahu diri. Kayak sinetron murahan aja, hahaha. Raka hanya menunduk. Genggamannya pada cincin semakin erat. Dadanya sesak, namun ia tetap bertahan di posisinya. Sementara itu, Arini yang menjadi pusat perhatian, menatap Raka dengan sorot dingin. Kedua alisnya berkerut, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Baginya, apa yang dilakukan Raka bukanlah sebuah keberanian, melainkan sebuah penghinaan terhadap martabatnya sebagai bos besar. Dengan suara lantang, Arini berkata, "Apa kamu sudah gila, Raka? OB miskin sepertimu melamar aku, bosmu sendiri? Jangan mimpi. Lihat dirimu, lalu lihat aku, kita berbeda dunia." Tawa karyawan semakin menjadi-jadi, menggema di seluruh ruangan. Raka hanya bisa menunduk, mencoba menahan luka yang terasa seperti pisau menusuk jantungnya. Di hadapannya, wanita yang ia cintai berdiri dengan tatapan penuh hinaan. Di belakangnya, orang-orang yang dulu ia layani dengan ikhlas kini menjadikannya bahan tertawaan. Hari itu, di ruangan kantor yang dingin, Raka benar-benar merasakan panasnya api penghinaan. Dan tanpa seorang pun sadar, momen inilah yang kelak akan mengubah nasib mereka semua. Tatapan Arini berubah semakin tajam. Ia menoleh ke sekeliling, melihat para karyawannya yang menahan tawa, lalu menunjuk arah Raka dengan jari telunjuk yang tegas. "OB miskin sepertimu pantasnya hanya mengepel lantai, bukan melamarkan bos besar sepertiku," katanya lantang, suaranya bergema ke seluruh ruangan. Sekejap,
Tawa para karyawan pecah lebih keras dari sebelumnya. Ada yang sampai terbahak sambil memukul meja, ada pula yang merekam dengan ponsel untuk dijadikan bahan gosip. Suasana benar-benar berubah menjadi panggung ejekan. Dengar itu, Ra? Hahaha, OB melamar bos, dunia udah gila. Pulang sana, lanjutin ngepel. Cincin murahan gitu, masa mau buat bos kita? Kata-kata itu menusuk hati Raka satu persatu, lebih tajam dari sembilu. Ia tetap berlutut, menggenggam kotak cincin yang kini terasa begitu berat. Dadanya bergemuruh, matanya panas, namun ia menunduk dalam diam. Raka ingin berkata sesuatu, ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa cintanya bukanlah lelucon. Tapi lidahnya keluh. Suara tawa dan cemoohan mengalahkan keberaniannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggigit bibir, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang-orang yang merendahkannya. Arini menatapnya dengan tatapan jijik. Aku ini lulusan luar negeri, anak dari keluarga terpandang. Dan kamu? Hanya OB. Lihat dirimu, pakaian lusuh, gaji kecil, apa yang bisa kamu banggakan? Raka mengangkat sedikit kepalanya, menatap Arini dengan mata yang basah. Aku, memang bukan siapa-siapa. Tapi cintaku tulus. Bu, aku hanya ingin mencoba. Meski aku tahu risikonya, suaranya lirih, hampir tenggelam oleh tawa yang masih bergema. Namun kata-kata itu justru menjadi bahan tertawaan baru. Tulus katanya. Hahaha. OB ya tetap OB, nggak akan naik kasta. Hati Raka hancur berkeping-keping. Ia merasa seolah seluruh dunia sedang menginjak-injak harga dirinya. Tak ada seorang pun yang membelanya, tak ada yang menenangkan. Semua hanya ikut menertawakan. Dalam diam, Raka menggenggam cincin itu erat-erat. Bukan untuk diberikan lagi, melainkan untuk menyimpan luka paling dalam yang baru saja ia terima. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa kejamnya dunia, dan betapa mudahnya orang lain merendahkan hanya karena penampilan dan pekerjaan. Tapi mereka lupa satu hal, roda kehidupan selalu berputar. Dan apa yang mereka tanam hari itu, kelak akan mereka tuai dengan penyesalan yang tak berujung. Suasana kantor masih riuh dengan gelak tawa. Beberapa karyawan bahkan merekam adegan itu dengan ponsel mereka, seolah-olah penghinaan terhadap Raka adalah tontonan hiburan gratis. Namun di tengah semua suara cemoohan itu, Raka tidak melawan. Ia tidak berteriak, tidak pula memaki. Sebaliknya, bibirnya justru melengkung dalam sebuah senyum getir yang menyayat hati. Dengan suara lirih, hampir bergetar, ia berkata, "Aku hanya ingin melamar dengan tulus. Bukan mempermalukanmu, apalagi menjatuhkanmu. Maafkan aku kalau caraku salah." Kata-kata itu meluncur jujur dari hati, namun bukan simpati yang ia dapatkan. Tawa karyawan malah semakin keras, bercampur dengan bisikan penuh ejekan. Dengar tuh, OB sok romantis. Hahaha, drama murahan. Cinta tulus tapi dompet tipis. Raka menunduk. Ia tahu kata-katanya tak akan berarti di telinga orang yang hatinya dipenuhi kesombongan. Perlahan ia menutup kotak cincin itu, memasukkannya kembali ke dalam saku celana lusuhnya. Langkah kakinya terasa begitu berat saat ia berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena menahan rasa sakit yang terlalu dalam. Ia menatap sekeliling, wajah-wajah yang dulu sering ia bantu, kini justru menjadi orang-orang yang menertawakannya tanpa iba. Mata Raka memanas. Ia berusaha menahan air mata, tapi pertahanan itu runtuh juga. Butir bening jatuh di pipinya, menetes tanpa bisa ia cegah. Ia buru-buru menunduk, agar tak ada yang melihat. Tapi justru itulah yang membuat mereka semakin puas. Melihat seorang OB menangis setelah dipermalukan. Raka menggenggam erat tangannya sendiri. Ia ingin bertahan, ingin tetap terlihat kuat. Namun air mata itu mengalir deras, jatuh di lantai yang selama ini ia pel dengan penuh keikhlasan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka berbalik. Ia melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan tawa yang masih bergema di belakangnya.
Setiap langkah terasa seperti menoreh luka baru di hatinya. Sesampainya di lorong sepi, ia berhenti sejenak. Punggungnya bersandar pada dinding, kepalanya tertunduk. Tangannya menutupi wajah, menahan isak yang pecah juga akhirnya. Air mata lelaki bukan tanda kelemahan. Justru saat itulah kekuatan hatinya diuji. Raka sadar, cintanya telah dihina, harga dirinya diinjak, namun ia tetap memilih diam. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia percaya, waktu akan membuktikan segalanya. Dan tanpa seorang pun tahu, air mata lelaki yang jatuh hari itu kelak akan menjadi saksi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, suasana kantor berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan pekerjaannya, bercengkerama, bahkan masih ada yang membicarakan kejadian memalukan sehari sebelumnya. Nama Raka jadi bahan gosip, bahan tertawaan yang mereka ulang-ulang dengan nada mengejek. Namun, pagi itu berbeda bagi Raka. Ia datang lebih awal dari biasanya. Seragam lusuh yang setia menemaninya bertahun-tahun ia kenakan untuk terakhir kalinya. Tangannya membawa sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya wajah tenang yang menyimpan luka. Raka langsung menuju ruangan personalia. Dengan suara pelan, ia menyerahkan surat pengunduran diri. Tanpa banyak kata, tanpa alasan panjang. Hanya sebuah kalimat sederhana. Saya mohon izin berhenti bekerja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Petugas personalia yang menerima surat itu hanya mengangguk datar. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang bertanya lebih jauh. Bagi mereka, kepergian seorang OB bukanlah hal besar. Bisa dengan mudah digantikan oleh orang lain. Setelah mengurus semua administrasi singkat, Raka kembali ke lorong-lorong kantor yang selama ini menjadi saksi kerja kerasnya. Ia berjalan pelan, matanya menatap setiap sudut yang penuh kenangan. Lantai yang pernah ia pel hingga mengilap, meja yang pernah ia rapikan, bahkan gagang pintu yang sering ia lap setiap pagi. Ia berhenti sejenak di depan ruang kerja Arini. Dari balik kaca, ia melihat sang bos masih sibuk dengan laptopnya, tampak anggun seperti biasa. Hatinya bergetar, namun segera ia tarik napas panjang. Tidak ada lagi alasan untuk menetap. Raka tidak masuk, tidak menyapa, bahkan tidak berpamitan. Ia tahu, kehadirannya hanya akan kembali jadi bahan olok-olok. Maka, ia memilih pergi dengan cara yang paling bermartabat, dengan diam. Ketika melewati beberapa karyawan, sebagian hanya melirik acuh. Ada yang berbisik sinis. Kasihan, akhirnya malu juga ya. Cocok. OB melamar bos, mana ada yang mau. Malu sendiri kan sekarang. Raka pura-pura tidak mendengar. Langkahnya tetap tegap meski hatinya terluka. Ia keluar dari pintu utama perusahaan itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan semua kenangan pahit yang akan selamanya terpatri dalam hidupnya. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang peduli. Semua mengira ia pergi karena malu, padahal dalam diam, Raka membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, tekad untuk bangkit. Hari itu, seorang OB sederhana menghilang dari perusahaan tanpa jejak. Dan siapa sangka, kepergiannya yang sepi itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar yang kelak membuat dunia terbalik. 3 tahun telah berlalu sejak hari memalukan itu. Waktu seakan berjalan cepat, dan nama Raka yang dulu hanyalah bayangan kecil di sudut kantor, kini bergema di kalangan pengusaha besar. Kabar itu beredar luas. Seorang mantan OB miskin kini menjelma menjadi pengusaha sukses. Ia dikenal sebagai pemilik perusahaan besar di bidang properti dan teknologi, 2 sektor yang tengah naik daun di negeri ini. Bagaimana mungkin seorang OB lusuh bisa berubah drastis dalam waktu singkat? Perjalanannya tidak mudah. Setelah meninggalkan perusahaan lamanya, Raka bekerja apa saja untuk bertahan hidup. Ia mulai dari bawah, menjadi kuli bangunan, membantu proyek renovasi rumah, hingga mengangkut material berat. Dari situlah ia belajar seluk-beluk dunia properti. Ia mengamati, mencatat, bahkan diam-diam belajar dari para mandor dan kontraktor. Setiap malam, ketika orang lain terlelap, Raka menekuni buku-buku bekas yang ia beli dari pasar loak.
Ia membaca tentang bisnis, manajemen, dan teknologi terbaru. Ia juga mengajar dirinya sendiri lewat internet di warnet murah, belajar dari artikel, seminar online, hingga video motivasi. Rasa sakit yang dulu ia terima menjadi bahan bakar. Kata-kata hinaan yang pernah menusuk telinga, ia jadikan motivasi untuk membuktikan bahwa harga diri manusia bukan ditentukan oleh pekerjaannya, tapi oleh kemauan dan ketekunan. Kesempatan emas datang ketika ia membantu seorang pengusaha kecil yang kesulitan menyelesaikan proyek rumah sederhana. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, Raka dipercaya menangani lebih banyak pekerjaan. Dari satu proyek, berkembang menjadi 2, lalu semakin besar. Tidak berhenti di situ, ia mulai membangun jaringan. Ia bertemu dengan investor yang kagum pada ketekunannya. Modal kecil yang ia kumpulkan diputar dengan cerdas. Raka berani mengambil risiko, tapi selalu dengan perhitungan matang. Lalu ia merambah ke dunia teknologi. Ia sadar bahwa masa depan ada pada inovasi. Bersama tim muda yang ia rekrut, Raka mendirikan startup teknologi properti, menggabungkan bisnis bangunan dengan sistem digital. Langkahnya ini membuat perusahaannya melesat lebih cepat daripada kompetitor. Dan kini, 3 tahun setelah ia meninggalkan kantor itu dengan air mata, Raka berdiri tegak sebagai seorang CEO muda yang disegani. Jas rapi membalut tubuhnya, wajahnya jauh lebih percaya diri, dan wibawanya membuat orang menunduk hormat. Tak seorang pun menyangka, OB yang dulu ditertawakan, kini jadi sosok yang dielu-elukan. Roda kehidupan benar-benar berputar. Namun, Raka tidak lupa satu hal, luka penghinaan yang dulu pernah ia terima. Luka itu tidak ia simpan sebagai dendam, melainkan sebagai pengingat bahwa kesombongan manusia bisa runtuh oleh waktu. Dan tak lama lagi, semua orang yang dulu menertawakan akan kembali melihatnya. Tapi kali ini, bukan lagi sebagai OB yang lusuh, melainkan sebagai pengusaha besar yang berdiri di puncak kejayaan. Malam itu, sebuah acara gala bisnis bergengsi digelar di ballroom hotel mewah di pusat kota. Para pengusaha, investor, dan tokoh-tokoh penting hadir dengan pakaian terbaik mereka. Lampu kristal berkilau indah, lantunan musik klasik mengisi ruangan, dan suasana penuh dengan aura orang-orang sukses. Arini hadir sebagai perwakilan perusahaannya. Dengan gaun elegan dan riasan sempurna, ia melangkah anggun di antara tamu undangan. Seperti biasa, banyak mata tertuju padanya, ia masih menjadi wanita yang cantik dan mempesona. Namun malam itu, hatinya dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang sama sekali tak ia duga. Dari arah pintu utama, masuk seorang pria gagah dengan setelan jas hitam berkelas, langkahnya penuh wibawa, senyumnya tenang namun memancarkan kepercayaan diri. Di sekelilingnya, beberapa pengusaha ternama menyambut dengan penuh hormat. Semua mata seakan mengikuti pria itu. Arini pun menoleh, dan seketika dadanya berdegup kencang. Itu, tidak mungkin, gumamnya pelan. Pria yang baru saja masuk, yang kini dielu-elukan banyak orang, adalah Raka. Ya, Raka yang dulu hanyalah OB sederhana di kantornya. Raka yang pernah ia hina habis-habisan di depan semua karyawan. Kini ia tampil begitu berbeda. Wajahnya lebih dewasa, sorot matanya tajam penuh percaya diri. Jas mahal membalut tubuhnya, jam tangan mewah menghiasi pergelangannya, dan sikapnya menunjukkan bahwa ia bukan lagi orang kecil. Para tamu menghampiri Raka, menyalaminya dengan penuh hormat. Ada yang memanggilnya, "Selamat datang, Pak Raka." Akhirnya bisa bertemu langsung dengan CEO muda paling berpengaruh tahun ini. Investasi Bapak luar biasa. Kami kagum dengan inovasi perusahaan Anda. Setiap kalimat itu bagai tamparan keras bagi Arini. Ia terdiam, tubuhnya kaku. Ingatannya melayang pada 3 tahun lalu, ketika Raka berlutut dengan cincin sederhana di tangannya. Ingatan tentang tawa, ejekan, dan kata-kata kejam yang keluar dari mulutnya sendiri. Kini, kenyataan di hadapannya benar-benar berbalik. Orang yang dulu ia rendahkan habis-habisan, kini berdiri di puncak kejayaan. Arini mencoba menenangkan diri. Ia meneguk minuman yang ada di tangannya, namun genggamannya sedikit gemetar.
Tatapannya tak bisa lepas dari sosok Raka yang tampak semakin bersinar malam itu. Bagaimana mungkin seorang OB bisa berubah sejauh ini? Pikirnya, rasa kaget bercampur dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, antara penyesalan, malu, dan kagum. Sementara itu, Raka juga melihat ke arah Arini. Namun tatapannya tenang, tanpa emosi berlebihan. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Justru sikapnya yang datar dan tenang, membuat hati Arini semakin terguncang. Malam itu, di tengah gemerlap pesta bisnis, takdir mempertemukan mereka kembali. Bukan sebagai bos dan OB, melainkan sebagai wanita yang pernah menghina, dan pria yang kini jauh lebih tinggi kedudukannya. Dan pertemuan itu hanyalah awal dari sebuah balasan takdir yang lebih mengejutkan. Acara malam itu mencapai puncaknya ketika pembawa acara memanggil satu nama yang membuat semua tamu memberi perhatian penuh. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan seorang pengusaha muda yang kini berhasil menjadi pemegang saham mayoritas dari salah satu perusahaan terbesar negeri ini. Bapak Raka Pratama. Suara tepuk tangan bergemuruh memenuhi ballroom megah itu. Semua mata tertuju ke arah panggung, tempat Raka melangkah naik dengan penuh wibawa. Senyum tenangnya memancarkan percaya diri, langkahnya mantap, dan aura kepemimpinannya tak terbantahkan. Arini, yang duduk di deretan tamu undangan, hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Pemilik saham mayoritas? Itu berarti Raka kini adalah orang yang memiliki kuasa besar atas perusahaan tempat ia bekerja. Perusahaan yang dulu menjadi saksi saat dirinya menghina Raka habis-habisan. Lampu sorot menyoroti sosok Raka. Dengan jas hitam elegan, dasi rapi, dan postur tubuh yang tegak, ia berdiri bukan lagi sebagai OB lusuh, melainkan sebagai pria yang kini disegani banyak kalangan. Raka mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Suaranya tenang, berwibawa, namun cukup keras untuk didengar semua orang. 3 tahun lalu, katanya memulai pidato, saya hanyalah seorang pria sederhana yang diremehkan banyak orang. Pekerjaan saya mungkin tidak terhormat di mata sebagian orang, tapi saya belajar satu hal, kerja keras dan doa tidak pernah mengkhianati. Ruangan itu hening, semua tamu mendengarkan dengan seksama. Bahkan beberapa pengusaha senior mengangguk, kagum dengan ketulusan kata-katanya. Dan malam ini, lanjutnya, saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk membuktikan bahwa siapapun bisa bangkit, jika punya keyakinan. Perusahaan yang dulu menjadi bagian dari perjalanan saya, kini menjadi bagian dari kepemilikan saya. Kalimat itu membuat banyak orang terperangah. Beberapa saling berbisik, menyadari arti sebenarnya dari pengumuman itu. Raka kini memiliki kuasa lebih tinggi daripada para eksekutif di perusahaan tersebut, termasuk Arini. Arini sendiri membeku di tempat duduknya. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya terasa panas. 3 tahun lalu, ia berdiri di depan Raka dan menghina harga dirinya. Kini, di depan semua orang penting, Raka berdiri jauh lebih tinggi darinya, secara status, kedudukan, dan kehormatan. Dunia benar-benar berputar. Bisik Arini lirih, matanya tak lepas dari panggung. Sementara itu, Raka menutup pidatonya dengan tenang. Hidup selalu punya caranya untuk membalikkan keadaan. Maka jangan pernah meremehkan orang kecil. Karena bisa saja, orang yang kau injak hari ini, akan berdiri di atasmu esok hari. Kalimat itu disambut dengan tepuk tangan meriah. Semua orang berdiri memberi penghormatan pada Raka. Tapi di hati Arini, tepuk tangan itu terdengar seperti deru penghakiman yang memukul balik kesombongan masa lalunya. Hari itu, di hadapan semua orang, dunia benar-benar terbalik. Tepuk tangan meriah masih menggema di ballroom megah itu. Semua orang berdiri memberi hormat pada Raka, sang pengusaha muda yang kini dielu-elukan. Namun di tengah kerumunan yang bertepuk tangan, hanya ada satu orang yang duduk membisu, wajahnya pucat, dan matanya basah, Arini. Tangannya gemetar memegang gelas anggur yang sudah tak ia sentuh sejak tadi. Kata-kata Raka barusan terngiang jelas di telinganya. Jangan pernah meremehkan orang kecil. Karena bisa saja, orang yang kau injak hari ini, akan berdiri di atasmu esok hari. Bagaikan pisau,
Kalimat itu menoreh ulang luka lamanya. Ingatannya melayang 3 tahun ke belakang, saat ia berdiri angkuh di depan kantor, menunjuk Raka dan menghina. "OB miskin sepertimu pantasnya hanya mengepel lantai, bukan melamarkan bos besar sepertiku." Ia masih bisa mendengar tawanya sendiri waktu itu, juga tawa semua karyawan yang ikut mengejek. Namun sekarang, semua itu terasa begitu memalukan, begitu kejam. Arini menunduk dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari pandangan tamu lain. Tapi hatinya tahu, semua ini bukan sekadar rasa malu di hadapan orang lain, melainkan penyesalan mendalam pada dirinya sendiri. Di panggung, Raka menurunkan mikrofon setelah menyelesaikan pidatonya. Saat ia turun, tatapannya sempat terarah ke sudut ruangan, tepat ke arah Arini. Mata mereka bertemu sejenak. Arini terperanjat. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan amarah, bukan dendam, bahkan bukan kesombongan. Justru sebaliknya, ketenangan. Sorot mata Raka begitu damai, seolah semua yang pernah terjadi sudah tidak penting lagi baginya. Ia tidak membalas hinaan dengan kebencian, ia tidak menertawakan balik seperti dulu ia ditertawakan. Hanya tatapan singkat, tenang, dan penuh wibawa. Namun justru itulah yang menghancurkan hati Arini. Jika saja Raka membalas dengan marah, mungkin ia masih bisa merasa lega karena setidaknya mereka sama-sama terluka. Tapi kenyataan bahwa Raka sudah begitu jauh melampaui masa lalunya, sementara ia sendiri masih terjebak dalam penyesalan, membuat dadanya sesak. "Kenapa aku begitu bodoh dulu?" gumamnya lirih, air mata mulai menggenang. "Kenapa aku tidak bisa melihat ketulusan itu?" Arini mencoba menghapus air matanya diam-diam. Tapi rasa malu tak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan pria yang dulu pernah ia injak harga dirinya. Dan dalam hatinya, ia tahu, penyesalan ini akan terus menghantuinya. Setelah turun dari panggung, Raka diminta kembali oleh moderator untuk memberi sepatah dua patah kata tambahan. Semua tamu undangan tampak antusias, mereka ingin mendengar lebih banyak dari pengusaha muda yang kisah hidupnya begitu menginspirasi. Raka kembali berdiri di depan mikrofon, kali ini dengan langkah yang lebih santai. Ia tidak membawa catatan, tidak ada naskah, hanya berbicara dari hati. "Saudara-saudara," ucapnya tenang, 3 tahun lalu saya hanyalah seorang OB. Seorang pekerja rendahan, yang dianggap tidak pantas bermimpi terlalu tinggi. Bahkan untuk mencintai pun saya dianggap tak layak. Suara Raka terdengar jernih, tapi kalimatnya menghentak telinga mereka yang tahu kisah masa lalunya. Suasana ballroom yang tadinya riuh, kini berubah menjadi senyap. Raka melanjutkan, "Saya sering ditertawakan, diremehkan, bahkan dihina di depan banyak orang. Tapi saya belajar bahwa hinaan bisa menjadi api yang menguatkan. Bahwa setiap kata merendahkan bisa berubah menjadi bahan bakar untuk bangkit." Beberapa karyawan lama yang hadir di acara itu, orang-orang yang dulu ikut menertawakan Raka saat melamar Arini, merasa wajah mereka panas. Ingatan itu datang kembali. Tawa mereka yang keras, ejekan mereka yang pedas, saat seorang pria sederhana berlutut dengan cincin murahan di tangan. Kini, pria yang dulu mereka hina itu berdiri gagah, disanjung, bahkan menjadi pemilik mayoritas dari perusahaan tempat mereka mencari nafkah. Raka berhenti sejenak, menatap para hadirin dengan sorot mata yang dalam. Hidup ini selalu berputar. Jangan pernah remehkan orang kecil. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina hari ini, akan jadi orang yang menentukan jalan hidup kalian di masa depan. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Tidak ada tepuk tangan kali ini, hanya keheningan. Semua orang seperti tertusuk oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Arini, yang duduk di barisan tamu undangan, menundukkan kepalanya makin dalam. Setiap kata terasa seperti cambuk yang menghantam hatinya. Ia tahu kalimat itu tidak diarahkan hanya untuknya, tapi seolah seluruh dunia ikut menudingnya. Beberapa karyawan lama saling pandang, wajah mereka pucat. Ada yang menggenggam gelasnya dengan gugup, ada yang menatap lantai, malu.
Mereka baru sadar bahwa tawa mereka dulu adalah bukti kebodohan mereka sendiri. Namun, berbeda dengan mereka, Raka sama sekali tidak menunjukkan kebencian. Ia tidak menyebut nama, tidak menuding siapapun. Kata-katanya netral, penuh wibawa, seolah ingin menjadi pelajaran, bukan balas dendam. Justru itulah yang membuat mereka semakin merasa terhina secara halus. Penghinaan terbalik, bukan dengan cacian, melainkan dengan keberhasilan dan kebijaksanaan. Dan malam itu, semua yang pernah meremehkan Raka harus menelan rasa malu mereka sendiri. Acara besar itu akhirnya usai. Para tamu undangan perlahan meninggalkan ruangan, masih membawa rasa kagum pada sosok Raka yang kini begitu dihormati. Namun, di antara kerumunan itu, ada satu sosok yang masih duduk terpaku. Wajahnya penuh resah, Arini. Sejak pidato Raka, hatinya seperti diremas-remas. Kata-kata itu terus bergema, menyingkap luka yang ia buat sendiri. Dengan langkah ragu, ia bangkit, mencoba mencari kesempatan terakhir untuk berbicara. Raka berdiri di dekat pintu keluar, dikelilingi para pengusaha besar yang menyalaminya penuh hormat. Senyumnya tenang, wibawanya begitu terpancar. Arini menunggu hingga kerumunan mulai reda, lalu memberanikan diri menghampiri. Raka, panggilnya lirih. Suaranya bergetar. Raka menoleh, sedikit terkejut, namun segera kembali tenang. Arini. Hanya menyebut nama, tanpa ekspresi berlebihan. Arini menelan ludah, menatap wajah pria yang dulu pernah ia rendahkan habis-habisan. Kini sosok itu berdiri jauh di atasnya. Dengan suara pelan, ia berkata, Aku ingin minta maaf. 3 tahun lalu aku salah. Aku bodoh, aku terlalu angkuh. Padahal hatimu begitu tulus. Air matanya jatuh, membuat riasannya sedikit luntur. Jika saja aku bisa memutar waktu, aku pasti tidak akan mengucapkan kata-kata kejam itu. Aku hanya berharap masih ada kesempatan. Raka terdiam cukup lama. Tatapannya tenang, tapi jelas tak sama lagi dengan dulu. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara mantap. Arini, aku sudah belajar banyak dari luka itu. Hinaanmu dulu memang menyakitkan, tapi justru karena itu aku bisa bangkit. Aku berterima kasih. Karena tanpa luka itu, mungkin aku tak akan menjadi seperti sekarang. Arini terisak, mencoba menyela, tapi aku. Namun Raka mengangkat tangannya, menghentikan. Dengan sorot mata tajam namun dingin, ia melanjutkan. Tapi maaf, pintu hatiku sudah tertutup untukmu. Yang dulu aku cintai adalah seorang wanita yang aku pikir berhati lembut. Tapi ternyata aku salah menilai. Dan aku tidak ingin mengulang kesalahan itu lagi. Senyumnya tipis, tapi mengandung jarak yang begitu tegas. Arini terhuyung, dadanya sesak. Air matanya jatuh deras tanpa bisa ia tahan. Dunia benar-benar sudah berbalik. Dulu ia berdiri gagah di atas, sementara Raka yang merendah. Kini keadaan terbalik, dan ia tak lagi bisa mengubahnya. Raka melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan Arini yang menangis dalam penyesalan. Di tengah ballroom yang kini mulai kosong, hanya isak tangisnya yang terdengar. Dan di dalam hatinya, ia sadar. Kesombongan telah menghancurkan segalanya. Dan penyesalan itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Hidup selalu berputar. Tidak ada yang kekal di atas, tidak ada pula yang selamanya di bawah. Hari ini kita mungkin melihat seseorang rendah, miskin, atau dianggap tak berarti. Tapi siapa yang tahu, esok hari takdir bisa membalikkan keadaan. Kisah Raka mengajarkan kita bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit. Sementara kesombongan hanya akan berujung pada penyesalan. Jangan pernah meremehkan orang kecil, karena bisa jadi suatu hari kelak. Orang yang kau hina adalah orang yang akan kau butuhkan. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Agar kami terus semangat membagikan kisah-kisah inspiratif untuk kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.